keadilan warga itu spontan kita diforumkan. Ya, kita berkumpul. Kemudian forum itu diberi nama apa? Apa ya? Ya sudah, Pak Bono yang mengambil inisiatif Forum Keadilan Warga. Dari warga untuk warga gitu, kayaknya double. Jogja Istimewa. Forumnya itu sekitar bulan Mei, kalau enggak April Mei itu kita dirikan. Kita sepakat untuk menghimpun warga-warga yang betul-betul dengan sukarela tanpa paksaan dan tahu betul mereka itu punya harga diri, tidak terbeli. Maka kita bentuk itu sekitar April atau Mei tahun 2014 ya. Hampir ini sudah hampir setahun ini kita. Ketuanya Pak Subandoro, sekretaris 1 saya sekretaris 2 itu Pak Setiawan, bendahara itu Pak Ragil, bendahara 1, bendahara 2 itu Agus Santoko atau Wiwi. Ya, itu. Jadi yang lainnya itu anggota. Ya hanya itu. Jadi strukturnya itu. Jadi kan kita nggak permanen ya, itu waktu itu nggak permanen, tapi tetap setelah itu berkembang. Pokoknya kalau ada hal yang mengenai dari RT manapun misalnya mengalami hal atau mengalami seperti kami, itu kami siap untuk membantu. Jadi wadah ini kemungkinan akan berlanjut. Jadi tetap dengan Forum Keadilan Warga. Setelah itu kita rencanakan kumpul gitu, ada juga teman Pak Setiawan yang membantu untuk selanjutnya tindakan apa. Kita surati yang pertama itu tanpa kop. Kita layangkan, kemudian dijawab bahwa itu sesuai prosedur. Kemudian kami mendengar bahwa warga 58 sudah menerima kompensasi. Itu 4 orang. Buktinya belum tahu. Jadi hanya mendengar ada yang menerima kompensasi. Itu ada Pak Yuli Kristianto, Ibu Muti, kemudian Ibu Wiwi dan Ibu Yalvi Kaniagu. SMS yang diterima Mbak Mur ternyata berbunyi kalau mau. Jadi Mbak Mur itu adalah orang yang penting untuk Persil, untuk mengeluarkan IMB itu. Ternyata tanda tangan cukup bahwa di situ dianggap jalan kampung. Jadi Mbak Mur itu lewat, tidak termasuk, tapi tetap dikejar-kejar untuk bukti dia juga menerima kompensasi. Tapi sampai saat ini dia konsisten, sekali menolak dia tetap menolak. Untuk sah atau legalnya kami minta tanda tangan Pak RT 58, diketahui Bapak RW 12, Pak Slamet Susteo waktu itu. Jadi forum itu legal, gitu, sah ya, sudah diketahui mereka bahwa kita mempunyai tampungan atau wadah, gitu, jelas ada itu. Jadi setiap kali surat pasti akan diterima oleh ketua forum. Itu awal mulanya seperti itu. Terakhir kok di belakang jadi udah selesai. Kamu bilang jadinya kapal Polsek kemarin mana? Kita membantu begini loh. Kita juga ini kerja izin dulu dengan tukang Polsek karena IMB kan sudah ada tuh. Nah, bangga tak dengan IMB? Bangga. Makanya kan kemarin kita ada draft kesepakatan itu kan masuk ya. Kita sama Polsek apa gitu.
Sekarang iramanya dikali ketemuan di situ itu apa mas? Coba tinggalkan. Yang mana? Yang selagu itu loh. Agak gimana? Pertamanya tidak ada begitu. Makanya kemarin katanya yang waktu ada buka polsek dan katanya izin mulai legal sekarang dia tidak buka. Ya cuma ownernya mau datang itu mana? Mas? Dipanggil kapan itu siapa? Loh kok dipanggil katanya mau datang, mau dipanggil. Jadi setelah kemarin yang demo itu dari owner datang karena namanya dari buka polsek ya toh. Secara prosedur buka polsek itu ngecek proseduran kecamatan seperti itu juga. Lah iya orang namanya formal legal nggak mungkin wes nih carane. Itu loh Mas. Masalah jam kerja ya mohon maaf ini Bu. Tadi kan memang ya namanya ngecor kan ya tetap kita usahain sih sebelum maghrib kita selesai itu udah. Itu hukum sendiri loh, kowe nak jam 4 lho ramu dibandemi oleh. Nah, kayak gini marah belum bandemi. Stop, tadi stop, tadi ngecor. Lebih banyak. Dapat. Apa nek ya iso ngitung kan nak ngetor itu. Kita hitung makanya jam 5 itu bisa tumbang sebelum maghrib ya toh. Tapi sekarang sudah kan udah selesai. Ini rencana kita siap-siap untuk hubungan alat biasanya. Ya, awal mulanya itu memang kita itu nggak pernah tahu ya, dalam mau proses itu kita nggak pernah tahu. Di warga itu cuma ada selentingan atau ada apa itu nggak diberitahu. Dia sudah ngurus sendiri melalui RT-nya atau RW-nya. Baru setelah proses-prosesnya yang di itu baru warga ada yang diundang, tapi undangan itu silaturahmi bukan undangan sosialisasi, itu bukan. Jadi undangan itu undang pertemuan biasa. Nah itu dari situ warga juga nggak setuju. Tahu-tahu daftar hadir untuk pertemuan itu dijadikan untuk ngurus IMBB. Harusnya kalau pemenuhan IMB itu gambar itu kan sebelah depan, belakang, samping, kanan, kiri itu harus ada persetujuan. Kalau kita mengacu dari Perda yang itu itu lemahnya apa karena yang berbatasan langsung. Nah itu Mbak Meni itu berbatasan langsung dengan perselnya, tapi persil yang ditamengkan istilahnya yang ada itu rumahnya. Lah wong sininya aja hotel itu rumahnya tentu besok diruntuhkan juga. Nah, kan kita nggak tahu gambarnya gimana, makanya itu kita nggak pernah lihat gambar itu. Gambar itu nggak pernah lihat, bentuknya gimana nggak pernah. Kita ada kalinya di situ. Pertama kali itu kita nggak tahu bahwa IMB itu akan muncul secepat itu. Ya, karena waktu itu kita namanya mendirikan hotel itu kan sosialisasinya kan beberapa kali dan melibatkan sekian warga. Pakai istilah ring 1, ring 2, ring 3 kan gitu. Ya, kami merasa belum ada itu sama sekali. Jadi waktu itu hanya pertama kali informasi dari owner itu mau mendirikan hotel tingkat 8. Itu saja. Jadi belum ada terus tiba-tiba muncul IMB. Setelah itu yang kedua bahwa itu akan dilaksanakan. Ya kita minta gambarnya seperti apa, konstruksinya tidak ada sama sekali. Tapi dihadiri ada lurah, ada camat, ada saya kurang tahu pengacaranya atau apa saya nggak tahu. Hanya memunculkan gambar jadi. Sudah bentuk bangunan gitu, lantai 8. Seolah-olah itu sudah jadi yang difoto, hotel yang difoto gitu loh. Nah itu muncul itu. Itu pun ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan tidak ada sama sekali. Kita itu herannya gini, pejabat yang nggak bisa teliti, cuma tahu laporan dari ini bawah ini, dan kita nggak pernah diajak dilibatkan untuk uji kelayakan loh Mbak. Kita itu selama ini nggak pernah dilibatkan dari BLH, itu nggak pernah. Makanya waktu BLH ke sini, saya suruh pulang, dia minta tanda tangan saya, loh ini kosong. Ini tinggal bapak tanda tangan, oh nggak mungkin saya bilang, nggak boleh. Ini saya tolak. Saya ngomong sama pegawainya itu, tolong sampaikan sama ini yang namanya kepalanya itu untuk panggil saya aja. Nah ini kan berarti ini ada hal yang disembunyikan.
Nah, ada hal yang demikian ini untuk memenuhi supaya itu nanti izin lingkungan keluar. Saya rasa semuanya belum. Kita nggak pernah lihat kok izin lingkungan itu ada atau enggak. Nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dikasih. Jadi saya rasa ini dia mengajukan melaksanakan proyek tapi ngurusnya juga sambil jalan. Itu kan nggak boleh. Pak RW mengatakan bahwa dia sudah membaca UKL ini. Sudah, pokoknya saya sudah sampai saya bingung. Saya ini bagaimana menyelamatkan warga. Saya itu sampai menangis, tidak bisa tidur tiap malam. Pak RW begitu itu. Ya kita cuma bengong aja, diam aja waktu itu di sana itu. Kok sudah ada ini? HO-nya sudah lengkap. Izin SIPA-nya, pokoknya perlengkapan itu sudah lengkap semua. Loh, saya sebagai RT, saya belum pernah tanda tangan. Namanya HO kan mesti lewat RT. Tapi saya belum pernah terima. Lembarannya kayak apa itu, Bre? Udah, sekarang saya telepon istri saya suruh bukunya itu, UPL itu. Karena di situ ada semua. Istrinya datang, membawa ini diserahkan. Itu dia juga mendapatkan belum lama juga. Pak RW-nya itu mendapatnya juga belum lama. Terus saya, loh, kok UPL dia taruh? Sudah ini nanti dia saya sudah baca. Itu saya sampai heran kok warga ini saya mau apakan. Kita mengharapkan ada MOU. Lah kita tanya, MOU itu apa? Kalau namanya MOU kan semua beruntung. Tidak ada yang rugi kan gitu MOU itu. Dan pasti ada pihak ketiga. Kan gitu. Lah kalau itu MOU yang apa? Yang membuat siapa? Kita tanyakan begitu. Dan itu kami Pak Bono yang menjawab. Sekarang gini, kalau itu semua sudah lengkap, izin yang di Hotel Cordela itu sudah lengkap, kenapa kemarin ada petugas BLH mendatangi Pak Subandoro minta tanda tangan? Sama Pak Subandoro saya tidak mau tahu, silakan dikembalikan. Karena itu belum lengkap. Dulu ini angker loh Mas, itu. Dulu tuh ada pohon kelengkeng di tengah-tengah ini. Yang Mbak mau gonjong itu, di situ tuh dulu tengah-tengah itu pohon kelengkeng, gede banget itu, tua itu udah. Dari pohon beringin itu ke mana Bu? Yang di alun-alun? Oh, ya hampir gitu, tinggi. Dulu itu kan ada gerbangnya gini, gerbangnya dari pintu kayu Kak Keraton itu loh. Dulu itu, ya mungkin Pak Yaldi itu kan mau punya mobil tadi ya. Nah itu kelengkengnya itu di dulu api Mbak di situ kelengkeng, pohon kelengkeng besar banget nih. Anu loh, 1001 loh, langkah loh jalan lurus gini, pas tengah gini ada pohonnya kelengkeng. Jadi orang kalau naik motor bisa dari sini, yang sini dari sini. Kan di tengah-tengah gini, jadi ini kan dari sini. Kalau yang dari sana ke sini, kalau yang dari sini masuknya ke sini. Nah. Setelah ada rencana pembangunan, kita menjadi gap pecah. Nah, dan selama ini kegiatan untuk RT khususnya 59 itu berhenti, iya. Kalau 58 memang pasif, beda dengan 59. Pak RT 58 ini tidak begitu misalnya 17 Agustus kan biasanya dimeriahkan, ada lomba ABCD gitu ta. 58 tidak ada sama sekali, hanya 16 malam itu tirakatan. Sudah kumpul aja selesai. Tapi kalau 59 biasanya ada lomba karaoke. Kadang 58 ada yang ikut, termasuk adik saya juga terlibat masuk ke 59. Ya diterima, ya memang itu ada hubungan. Kemudian wisata bersama, misalnya setelah sawalan sekalian dengan arisan ibu-ibu, wisata di satu tempat, outbound. Yang isi ya kita sendiri, tidak misalnya ada tim outbound dari mana gitu ya, enggak. Jadi tetap itu rukun, terus apa dan sebagainya. Itu sudah menimbulkan dampak kan. Itu dampak sosiologisnya itu situ. Itu kita ada pecah. Ini pecah. Ini pun kalau nanti berkelanjutan tetap akan kita enggak akan istilahnya bisa rukun itu seperti dulu itu enggak pernah. Padahal yang itu kan sudah menjadi dalam undang-undang pun menjadi hak penuh. Kita untuk merdeka. Mana merdekanya kalau caranya begini? Enggak ada. Yang merdeka itu yang punya uang, itulah yang merdeka. Ya. Kami sempat dengan warga yang 4 yang menerima kompensasi. Menerima kompensasi itu agak sedikit tidak ya say hello aja.
ketemu ya monggo, kalau tidak ya udah. Kalau biasanya kita monggo, pada tidak kemana, Bu Haji mau ke pasar ya dan lain sebagainya. Kali ini ya sama sekali. Jadi kayaknya ada jarak. Mereka sungkan ke kita juga sungkan mau nanya. Karena waktu kita kumpul-kumpul, beliaunya juga nggak kumpul. Kalau ya kita ajukan yang lebih di atas nanti, minta surat pernyataan dari wali kota nanti, insya Allah kalau mau saya tanda tangan untuk nanggung semuanya. Jadi kalau nanti kita buka surat pernyataan, nanti di kemudian hari bila mana terjadi dengan pembangunan nanti ada satu jadi tanggung jawabnya wali kota. Lewat mana, Pak? Ke sana ya orang. Oh, lewatnya Pengok. Habis ini ke Lempuyangan. Mana lewatnya? Lempuyangan ini gak ada alif dulu. Ayo ngerti. Aku Kita kan dapat surat undangan dari BLH. Nah, isi undangan itu tentang eksplorasi ya. Nah, kemudian kami berinisiatif untuk kumpul saja semua. Kita beramai-ramai datang ke BLH. Apa maunya BLH? Kita yang undang itu, makanya kita datang. Kita datang ke sana, kita sudah memenuhi undangan itu. Nah, ternyata di situ tuh ada ownernya itu. Nah, kita tanyakan yang pegawai yang di sana, kita naik ke itu gedung itu pertemuan itu, ternyata di situ ada ownernya. Kita tanyakan, ini acaranya apa? Ternyata dia mengatakan ini mediasi. Nah, ternyata begitu kita sampai di BLH, ada Bapak owner atau Pak Jimmy dan krunya. Saya nggak tahu pengacara atau siapa, karena saya nggak ikut. Ada kurang lebih 20 orang yang berangkat, termasuk Bu Heri. Bu Heri ini aktif juga di sana. Jadi kita balik kanan, dan saya merangkul. Ternyata Bu Yalvi, Pak Kris itu sudah menolak kalau mengenai air. Kami tidak setuju. Inti utama tetap menolak. Undangannya untuk eksplorasi, untuk rapat UPL, UKL. Dan Pak sendiri yang ngundang nggak ada. Makanya kita nggak mau. Harusnya yang mengundang itu harus bertanggung jawab penuh. Kalau kita sudah datang ya harusnya dia. Saya yakini ada di situ itu ada, tapi mungkin nggak bertemu dengan kita, nggak mau ketemu dengan kita. Dan karena ada owner, itu berarti undangan itu akan nanti acaranya mediasi. Padahal kan kita sudah sepakat untuk tidak mau mediasi lagi dengan pihak owner. Ya jelas kalau kita ini nanti urusan untuk tanah kita sudah tidak setuju, tidak mengizinkan. Itu apalagi itu ada owner, itu kan cuma mau istilahnya minta itu. Jadi kita nggak usah. Tapi kita sudah datang. Kita sudah datang. Dino meneh, tolong dino kita dadakan ke rene. Bapaknya dia nonton mau. Ya makanya saya tanya di mana. Kok nggak ada jawab nggak ada, itu yang saya bertanya. Nggak usah ditunggu, itu kan kita sudah nganu, tapi kita tanya ketua kepala sini Pak nggak ada. Nah, jadi makanya itu tidak sesuai dengan undangan. Undangannya kan itu eksplorasi. Coba dibaca itu apa undangannya. Bukan mediasi. Saya soal di inspektorat itu mediasi. Nah iya, ngundang kok Ranono. Ini undangan akal-akalan. Eksplorasi dan pengusahaan rapat pemeriksaan UKL UPL. Eksplorasi dan pengusahaan air tanah. Cordela Kartika Dewi. Iya. Itu kan bukan mediasi, kenapa ada itu ya? Nah iya. Kalau sudah kita pulang. Kesana pengacarane barang ya. Ono pengacarane barang kayak mau. Dami-dami gitu. Nah, saya ini ada apa istilahnya apa rembukan atau Ya, apa rembukan, enggak rembukan. kita sudah nggak mau. Pak Jaldi besok kalau Om Jimmy jangan mau. Nah kan saya RT enggak Iya, mau. nggak mau betul. Kalau saya dengan Ini karena saya tahu betul Pak Haji, tahu betul. Dulu waktu rapat di sana saya sudah bilang, tapi bilang ngebuatnya kan sekian itu. Nah, soalnya kan wingi kan Pak Haji Rano Kancan orang ngerti, kita juga nggak tahu kalau mau jadi begini kan nggak tahu. Dan IMB aja itu cacat. Cacat itu sosialisasi cacat, kenapa bisa berlanjut kayak ini pun kita mau diakali dalam nanti kok kita ketemu
terus nanti ada eksploitasi, nah itu jangan. Udah, kita pulang. Kita harus tegas ya. Iya, makanya dalam itu nanti proses kita ini mau, menanyakan. iya. Kalau nanti dibutuh kopi, nanti tak bawa neng, inspektorat.